Shalom semuanya, kita berjumpa lagi bersama-sama dalam ibadah raya minggu hari ini. Kita percaya kita semua yang ada di sini dan juga di rumah, kita semua akan diberkati oleh Tuhan dengan ibadah kita. Biarlah hari ini kita mau datang bawa hati kita, bawa hidup kita sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biar hari ini sesuatu yang baru terjadi dimanapun kita berada, kita percaya kita menyembah Tuhan yang sama, dan kita percaya kemuliaan Tuhan boleh nyata bagi kita, bagi Indonesia, bagi keluarga dimanapun kita pergi dan berada. Terima kasih, dan saat ini kita mau berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah segala puji-pujian kami, penyembahan kami, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya itu semua tidak membatasi Tuhan untuk penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan. Dan biarlah Bapa hari ini Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh naik jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami, dan terutama memberkati Engkau, memberkati nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hari ini Tuhan kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, dan kami siap memuji-Mu, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia berikan kita kuasa. Beri kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan
kita sama-sama kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena hari ini Tuhan, kami terus memuji-Mu Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, apapun yang terjadi bagi bangsa Indonesia, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang ada selalu bersama dengan kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada buat kami. Dalam segala kesesakan, dalam segala perkara, kami percaya Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Rohku. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau lagu dan kekuatan.
pun tahu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Oh, tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. hari ini boleh menguatkan kami, boleh jadi rema dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan di saat-saat ini. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Yesus kami tidak akan sanggup
kami tahu kami hanya bisa pegang Engkau. Kami hanya bisa pegang firman-Mu Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Dan saat itu Tuhan, biarlah kami terus memuji dan menyembah Engkau. Dan kalau hari ini kami akan dengar firman-Mu Tuhan, kalau firman-Mu boleh jatuh ke tanah hati kami yang subur, tanah hati yang siap ditabur dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap terima firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan, yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kesehatan Tuhan yang Tuhan berikan, untuk proteksi-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Hari ini kami berdoa untuk semua rekan-rekan kami. Kami berdoa juga untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan Indonesia, Tuhan Yesus, yang Kau kasih Tuhan Yesus. Ada begitu banyak korban Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan, mereka bahkan yang meninggal Tuhan Yesus, mereka yang kehilangan keluarganya, mereka yang kehilangan orang tuanya Tuhan Yesus, mereka yang harus menjadi yatim dan piatu Tuhan Yesus. Tuhan lawat mereka semua, Tuhan pulihkan Tuhan, Tuhan peluk mereka semua Tuhan Yesus. Biar tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan memeluk setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi umat-Mu Tuhan, Tuhan mengasihi semua bangsa-bangsa. Kami merendahkan hati kami, kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu turun atas Indonesia, belas kasihan-Mu turun atas bangsa-bangsa, belas kasihan-Mu turun atas Yerusalem, kota kudus-Mu Tuhan Yesus. Melalui badai COVID ini Tuhan, kami belajar banyak Tuhan. Kami belajar banyak Tuhan. Kami mau terus bergantung terus kepada Engkau Tuhan. Ampuni Bapa kalau ada banyak kesalahan, pelanggaran dari hidup kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami diberikan kekuatan, kesehatan. Melalui badai ini kami belajar Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman yang sebentar boleh disampaikan Tuhan, Engkau sedang menyatakan kuasa, Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus bagi kota kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa. Badai pasti berlalu Tuhan Yesus, karena Engkau yang sudah menghardiknya. Kami hanya hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak punya kuasa kalau Tuhan tidak berikan kuasa itu. Dan kalau Tuhan sudah menghentikan, maka badai COVID pun akan berhenti. Asalkan kami semua mau bertobat, seluruh bangsa ini bertobat, seluruh bangsa-bangsa bertobat, mencari wajah, berseru kepada Engkau, memanggil Engkau, ya Abah, ya Bapa. Tuhan yang telah menjadi manusia dan mati, dan Tuhan yang bangkit pada hari ketiga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang dinanti-nantikan oleh semua, yang akan segera turun kedua kalinya. Nyatakan Tuhan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Pada hari ini kami boleh mendapatkan setelah Paskah ini Tuhan. Kami lewati proses Paskah ini. Kami sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Kami tahu waktu Engkau bangkit, selama 40 hari Engkau berjalan mengunjungi semua murid-murid-Mu. Kunjungi kami Tuhan Yesus, kunjungi semua umat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang sakit, kunjungi Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus, mereka yang berbeban berat Tuhan, angkat beban mereka. Mereka yang putus asa Tuhan, memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang Kau kasih Tuhan Yesus. Biji mata-Mu Tuhan Yesus, Kau punya rencana yang indah bagi setiap umat-Mu, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu, kemuliaan-Mu turun atas Indonesia Tuhan Yesus, turun atas bangsa-bangsa, turun atas Yerusalem, turun atas setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami dipulihkan, karena Tuhan sudah memberikan pada kami hati yang baru, hati Kristus, hati yang penuh dengan kelemah lembutan, ketaatan, kesetiaan, hati yang murni Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, jiwa kami, pikiran, perasaan, perkataan, kehendak kami, Tuhan ubahkan dengan pikiran, perasaan, perkataan, kehendak Kristus. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang egois. Lewat kejadian ini semua saling memperhatikan, semua saling bertolong-tolongan, saling bahu-membahu Tuhan Yesus.
Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul Tuhan Yesus. Boleh terjadi untuk kota kami, boleh terjadi untuk bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Pulihkan Indonesia sehingga Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa juga Tuhan. Itu janji-Mu Tuhan. Pakai semua anak-anak-Mu Tuhan. Lewat kejadian ini kami menangkap sesuatu yang besar. Tuhan sedang siapkan perkara yang besar, dan kami mau bersama-sama melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi Tuhan setiap kami, urapi umat-Mu Tuhan, urapi semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Pengurapan turun, urapan turun, kasih-Mu melanda setiap kami, kemuliaan-Mu turun atas kami. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan, bukan buah yang busuk Tuhan, bukan buah yang masam juga. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya berkata bersama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar rekan-rekan yang ada di studio? Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berjumpa kembali. Tidak terasa ya, sudah dari tanggal 22 Maret. Boleh nggak apa-apa pakai keyboard aja, boleh sih, ya kan? Biar lebih enak ya, flow. Nggak apa-apa ya, James. Terima kasih James. Ini hambanya yang di belakang layar. Tapi sebentar dia muncul. Jadi pagi hari ini ya, minggu setelah 1 minggu ya dari Paskah kan. Kemana sih Tuhan Yesus berjalan kan? Dia tadi saya diingetin, Tuhan datengin selama 40 hari. Dan kita berdoa biar Tuhan juga datengin setiap jemaat, setiap keluarga-keluarga. Tuhan pulihkan 12 muridnya, dipulihkan semua. Petrus yang goyang, yang goncang. Thomas siapa? Didimus. Nama saya Didi tapi nggak pakai mus kan. Jadi bukan Didi Mustafa, bukan. Ya, dipulihkan. Kenapa? Karena tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum aku mencucukkan jariku, Tuhan baik. Tuhan nggak marah. Tuhan sayang. Tuhan sayang sama Aldo, ya, Tuhan sayang sama Abi, sama James, sama Kevin, sama Siska, sama Endra, semua yang ada di sini. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah, semua Tuhan sayang. Bahkan kepada bangsa kita, rakyat Indonesia, Tuhan sayang. Lalu kenapa? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kan katanya Tuhan sayang. Sebetulnya ini kan terjadi karena kesalahan manusia, bukan kesalahan Tuhan. Ada yang bilang COVID itu kutukan dari Tuhan. Saya rasa bukan kutukan lah ya. Tuhan mau ngapain kutuk orang, dia sudah tergantung di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dia menjadi kutuk buat kita. Dia nanggung semua kutuk, sakit, penyakit, ditanggung. Dia mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Nggak selesai sampai di situ. Dia berjalan setelah proses Paskah itu. Dia datangin semua, dia pulihkan satu persatu. Kita berdoa biar Tuhan dalam 40 hari ke depan ini berjalan terus door to door. Roh Kudus lawat semua, sehingga setiap umat, setiap bahkan kota kita, bangsa kita, dia jalan di Cinere, dia jalan di Depok. Puji Tuhan, Cinere puji Tuhan, cuma ada dari 380.000 total masyarakat yang 38.000 yang kena COVID 12. Berarti hanya 0,0001% ya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Di Depok dari 2 juta kurang lebih penduduknya yang kena 100-an lebih. Itu kasih karunia Tuhan. Bukan kita syukurin yang Jakarta kenanya banyak, enggak. Maksud saya seluruh Indonesia yang kena sekarang udah sekitar 5.000 dari total penduduk Indonesia 267 juta.
270 juta. Dibandingin sekali lagi Cina yang 1,5 miliar. Indonesia kan berarti 1/4, 1/5. Cina berapa? Datanya kan katanya yang meninggal 40.000. 4.000. Nyatanya sih mungkin lebih ya. Ya data kadang-kadang nggak terlalu akurat juga. Berarti Indonesia disayang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang-orang yang berdoa. Ya, Tuhan melihat anak-anak yang berseru siang malam memohon belas kasihan. Ya, kita boleh tengking-tengking kalau belum waktunya ya nggak bisa. Kalau belum belas kasihan Tuhan. Bukan nggak boleh kita tengking, kita menghardik, boleh, nggak salah juga. Tapi waktunya waktu Tuhan. Jadi jangan dipermasalahkan. Mana tuh udah dihardik nggak berhenti? Ya kan belum waktunya. Biarkan aja. Boleh nggak menghardik? Boleh, sah-sah saja. Tuhan juga nggak larang. Minta kepadaku akan diberikan. Ya, minta kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini, ya kita mau belajar firman Tuhan dari Roma 8 ayat 13 sampai 19. Temanya di sini 5 ciri dari anak-anak Tuhan yang akan dimuliakan, dinyatakan. Ya tentu semua mau dinyatakan, dimuliakan. Sebetulnya kata-kata dimuliakan itu pada akhirnya adalah rapture, diangkat, mengalami pengangkatan. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan turun untuk kedua kalinya. Nggak lama lagi. Ini tanda-tandanya. Ini baru awal. Dari Roma 8 ayat 13 saya akan bacakan firman Tuhan sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi kalau kita hidup menurut kedagingan kita akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Siapa yang mau hidup? Kita mau hidup. Berarti harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Semua orang, ayat 14, yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Tuhan. Semua orang, ayat 14, yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Tuhan. Jadi kalau kita ngaku-ngaku, saya anak Tuhan, saya orang Kristen, cek apakah kita dipimpin Roh Kudus ke hidupnya. Kalau enggak, berarti ya bukan sebetulnya. Ngaku-ngaku aja. Yang ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh Roh Kudus itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kita panggil Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan di sini, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mau nggak menderita bersama Tuhan? Mau nggak menderita bersama dengan Tuhan? Belum tentu, ya kan? Maunya senang-senang. Kalau senang-senang, semua mau. Pikul salib mau nggak? Sangkal diri, pikul salib. Ya. Nah, ini loh waktunya. Di badai inilah kita harus menyangkal diri, pikul salib. Suruh diam. Gitu. Cucu saya 4 tahun, dia bilang gini, ini sampai kapan nih badai COVID-nya, kata dia. Udah 1 bulan lebih nih, diam-diam aja terus nih katanya. Ngutak-ngutak di rumah terus. Ya bisa keluar sekali-sekali kan dia. Ya kan? Ya biasa hidup bebas kita semua, terus ditutupin lah hidungnya. Napas juga udah panas gitu. Ya. Ketemu orang dari jauh biasanya kita salaman, shalom, salaman gitu. Ini dari jauh. Semua social distancing. Semua terbatas. Ya, gak apa-apa, kita belajar. Ayat 18 dan 19, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini kan termasuk penderitaan nih. COVID ini kan jadi menderita semua loh. Seluruh bangsa, bahkan bangsa-bangsa menderita. Ya.
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ada kemuliaan di balik badai ini. Yang percaya katakan amin. Ada kemuliaan Tuhan di balik badai yang besar ini. Pasti. Lihat sebentar lagi. Sebentar lagi. Asal kita mau dikatakan ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Ini nubuat, bukan nubuat. Dunia sedang menantikan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Ya, sekarang apa sih syaratnya? Ya, dari yang kita baca dari ayat yang ke-13 sampai 19 ada 5 poin di sini yang saya dapatkan. Roma 8 ayat 13. Berarti di sini dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Apa artinya? Tidak lagi hidup menurut kedagingan. Ya. Kedagingan apa sih? Pesta pora, mabuk-mabukan. Sekarang udah bisa pesta lagi nggak? Nggak bisa. Barbar, klub-klub malam tutup. Puji Tuhan, haleluya. Ya, maaf. Jangan tersinggung. Tapi ini kenyataan. Kemarin saya dengar berita di mana? Jepang. Karena maaf ya, PSK kena COVID, ada 300.000 hidung belang yang terpapar COVID. Nah, berarti udah nggak ada lagi PSK. PSK-nya juga takut. HIV/AIDS orang masih bisa, maaf ya, pakai alat kontrasepsi ditutup-tutupin. Sekarang, ya siapa yang mau deket-deket lagi? Jauh-jauh udah pada takut sama COVID. Bukan takut mati, tahu nggak? Kenapa orang takut mati? Karena nggak takut sama Tuhan. Kalau orang yang takut sama Tuhan, dia nggak takut kematian. Tentu dia mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, pesta pora, mabuk-mabukan, percederaan, perselisihan, iri hati, kedengkian, kemarahan. Ya, nah, percederaan, ribut. Gereja stop. Terutama hamba Tuhan udah nggak usah pada sok-sokan lah, nggak usah saling menyalahkan. Kita self correction aja masing-masing semua. Nggak ada gereja yang sempurna. Ya, gereja A punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Gereja B punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Nah, kalau mau sempurna, kelebihan gereja A menutupi gereja B, kekurangan gereja B. Kelebihan gereja B menutupi kekurangan gereja A. Saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Ya, semua di sini punya kelebihan, punya kekurangan. Saya punya kelebihan menutupi kekurangan kalian. Kalian punya kelebihan menutupi kekurangan saya. Itu baru sempurna. Harusnya begitu. Kita sadari aja. Bangsa ini juga punya kekurangan loh. Ya. Wah, ini Pak Jokowi beginilah begitu. Kamu jadi presiden belum tentu bisa kayak udah mati berdiri kali. Orang gampang berteori. Harusnya kita belajar untuk melihat semua dari perspektif Tuhan. Salib positif. Tidak ada negatif. Jadi tidak lagi hidup menurut kedagingan. Karena kalau kedagingan berarti maut. Itu yang pertama. Kalau mau dimuliakan, tidak hidup menurut kedagingan. Yang kedua, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Tuhan adalah anak Tuhan. Ya, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh Roh Kudus. Masih ngerokok, berarti COVID nanti. Ya, ngakunya tubuh kita baik Roh Kudus, tapi pada ngerokok, masih ngerokok, ngakunya anak Tuhan. Ya, kalau orang masih ngerokok, itu perbuatan dagingnya masih nyata. Dia terikat kok. Kalau dia nggak terikat, dia bisa lepasin rokoknya. Bertobat, mumpung masih dikasih napas. Saudara, kalau kena COVID nggak bisa boro-boro ngerokok lagi. Napas aja nggak. Itu susah napasnya. Tuhan kasih kita nggak bayar oksigen. Ya, kena COVID tuh susah. Pakai ventilator pun udah nggak bisa.
Makanya udah, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus? Dalam segala hal tanya sama Tuhan. Dalam segala perkara tanya sama Tuhan. Bagaimana? Gampang. Ibu-ibu kalau mau masak hari ini bingung, udah saking bingung kan? Makan apa? Masak apa? Tanya sama Roh Kudus, hari ini makan apa ya? Nanti Roh Kudus kasih tahu. Oh, ini pendeta lebih aneh lagi. Enggak, saudara. Belajar dalam perkara-perkara kecil. Bapak-bapak mau bisnis, mau lakukan apapun, tanya sama Tuhan, sertakan Tuhan. Ya, Tuhan, jika Tuhan berkenan, saya mau melakukan ini. Tuhan kasih tanda, kasih konfirmasi, kasih ayat firman. Itu berarti orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Tuhan. Dan oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Berarti tidak mau menerima roh perbudakan lagi. Itu yang ketiga. Apa sih roh perbudakan? Ya tadi kayak perbuatan daging. Tapi ini lebih lagi, ada perhambaan, itu ada perbudakan. Ya, jangan mau dibudakin sama dunia lagi. Jangan mau dibudakin sama dosa lagi. Jangan mau dibudakin sama yang namanya roh mamon. Sekarang orang punya banyak uang pun kena COVID mati, saudara. Kena mati. Ya, udah gak pandang bulu mau dia agama apa, mau dia etnis apa, dia mau kaya, mau miskin, mati. Bahkan sekarang malah saya lihat, maaf ya, yang menengah ke atas tuh yang meninggal. Karena biasa hidupnya main di AC, dingin. Ya kan? Itu gak bagus. Gak bagus. Jadi kita harus keluar. Tuhan maunya nature, kembali ke alam. Jangan mau jadi dibudakin lagi. Ya, diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh roh mamon. Yang keempat, 2 poin lagi. Yang keempat, Roma 8 ayat 16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Yang keempat, siap menjadi ahli waris kerajaan surga. Siap gak di sini jadi ahli waris kerajaan surga? Ya, ahli waris. Gini, saya punya anak, misalnya baru umur di bawah 12 tahun. Saya punya perusahaan banyak, ada 100 pabrik saya. Ya, dia ahli waris saya. Tapi bisa nggak saya serahkan perusahaan itu yang 100 itu ke anak saya yang umur 12 tahun? Belum bisa. Kenapa? Belum akil balik. Belum dewasa penuh. Masih anak-anak. Ahli waris sih siapa saja bisa jadi ahli waris kerajaan surga. Tapi masalahnya siap nggak menerima pertanggungjawaban yang Tuhan berikan? Bertanggung jawab penuh. Seperti siapa yang sudah siap bertanggung jawab? Prosesnya itu cukup lama. Siapa? Yusuf. Saya suka sekali dengan Yusuf. Ya, saya suka Daud, tapi saya lebih suka Yusuf. Jujur aja. Daud itu intim loh sama Tuhan. Ya, muji nyembah, doa, nempel. Tapi waktu ngambil istri orang, kok dia nggak nanya ya? Apa Roh Kudus nggak ngomong dalam hatinya? Saya percaya ngomong loh. Yuk kita sharing lah ya sedikit, gak apa-apa, jadi gak kaku. Menurut Kevin, waktu Daud ngintip tanda kutip Bathsheba, kan dia gak sengaja, bukan tujuan yang ngintip loh. Dia naik ke atas soto, dia jalan-jalan sore, lagi santai nih, jalan sore. Ya dia ngeliat, hah, ada cewek mandi. Wih, mestinya kan berhenti sampai di situ. Ya udahlah, taruhlah, udah tanggung, liatin sampai selesai udah. Harusnya kan bertobat, ya kan? Mestinya kan begini. Aduh, tapi begini.
nih, gitu. Benar nggak? Harusnya kan, waduh salah nih, ampun. Ya sudahlah, Tuhan berhenti, ampunin dia pasti. Ini enggak. Waduh. Tapi kan dia tahu nih, istrinya ini siapa nih, Bathsheba ini? Suaminya siapa? Ayo, Uria kan? Nah, padahal ini prajurit yang paling loyal sama Daud. Bayangin loh, paling loyal. Dia bersedia mati buat negara. Daud mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia berzina dengan istrinya hamil. Coba bayangin ini rekayasanya secara politik. Dia punya kekuasaan. Padahal istrinya Daud udah banyak. Ada gundik-gundiknya, zaman dulu kan ada gundiknya juga. Kalau sekarang pendeta ada gundik ya selesai, gak usah jadi pendeta lah, berhenti aja. Gak usah jadi anak Tuhan lah, berhenti aja lah, jangan jadi Kristen lah kalau banyak bininya. Lebih baik sudah, gak usah. Kalian mau buatnya judge kalian, nanti kan ujung-ujungnya neraka juga kalau gak mau bertobat. Nanti udah di neraka baru teriak-teriak, ampun Tuhan, ternyata ada neraka ya. Ada saudara, jangan main-main. Baru melihat COVID ini baru ujungnya neraka. Tahu gak? Belum apa-apa. Kalau nanti di neraka saudara, siksa siang malam selama-lamanya. Jadi bohong kalau ada yang namanya sorga, ya bisa terus di sana ada pesta. Nggak ada yang namanya kedagingan di sorga. Nah, Daud buat melakukan kesalahan. Untungnya Daud bertobat. Tapi kalau Yusuf, puji Tuhan, Yusuf kelebihannya apa? Kalau menurut Siska sama Daud bedanya apa sih? Mau jalanin proses. Sama lo, Daud juga mau jalanin proses. Nah, bedanya yang paling nyata lah antara Daud dengan si Aldo. Hawa nafsunya. Hawa nafsu. Begini yang nyata. Kalau Daud ngeliat istri orang diambil, berzina, dibunuh suaminya lagi. Kalau Yusuf disamperin istri orang loh, dia lari dari dosa. Dia tidak berkompromi dengan dosa. Dia punya kesempatan untuk melakukan perzinahan. Dia punya hak atas rumah itu loh, atas rumahnya Potifar. Tapi dia tidak lakukan. Dia tidak menyalahgunakan tanggung jawab. Itu kedewasaan yang penuh. Jangan haji mumpung. Jadi pendeta, kita bisa kumpulin semua orang punya uang berpuluhan. Hati-hati, gunakan dengan baik dan benar. Kalau salah, tanggung jawabnya besar. Ya, memperkaya diri kita, pesta pora, mobil berbiji-biji. Untuk apa? Gereja sebesar-besarnya. Untuk apa sekarang gereja kosong? Tuhan mau bangun gereja yang sebenarnya, yaitu jemaat. Seperti jemaat mula-mula. Bukan bangunannya, makanya selesai semua. Di Amerika, gereja besar-besar di Eropa kosong semua. Di Indonesia pun sekarang jadi kosong. Tuhan concern kepada rumah tangga, ya, kepada kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan, keintiman dengan Tuhan. Yusuf itu penyembah yang benar, sekalipun dia mungkin cara nyembahnya beda sama Daud. Dia concern, dia berpikir untuk visi masa depan. Makanya ada istilah buat lumbung Yusuf, nggak dibilang lumbung Daud. Daud terkenal doa pujian penyembahan, itu vertikalnya. Tapi gereja bukan hanya menggenapi secara profetik doa pujian penyembahan, dia harus ada horizontalnya. Buat lumbung Yusuf. Sekarang gereja harus siapin lumbung Yusuf. Kumpulin semua. Saya ajak semua, yuk sama-sama kita bikin Christianity Crisis Center. Orang-orang yang sudah diberkati di marketplace, anak-anak Tuhan, selesai tumpuk harta kamu. Selesai. Kalau you tidak mau bertobat, kena sama Tuhan. Pasti berat, ya. Karena Tuhan sudah menampi semuanya. Berapa sih kekayaan?
1 triliun, 2 triliun, 100 triliun, habis semua. Kalau Tuhan menghendaki detik hari ini selesai. Orang kaya yang bodoh, ingat. Ada padaku harta yang berlimpah-limpah, kumpulin, bikin sebanyak-banyaknya, supaya tenanglah jiwaku. Malam ini kata Tuhan, kamu aku ambil. Selesai kamu, pulang. Tuhan kasih kesempatan, bantu. Ada begitu banyak rakyat Indonesia yang susah sekarang. Yuk sama-sama. Mau yang Kristen, mau yang Buddha, mau yang Hindu, mau yang Islam, kita sama-sama bertobat. Kita berpikir untuk kepentingan bangsa ini, untuk Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang makmur. Ya kan? Jangan berpikir hanya memperkaya diri sendiri. Sekarang bangsa ini sulit. Ya, kalau di Singapura satu orang bisa dapat $600. Di Malaysia siapin 900 triliun. Kita keluar 400 triliun udah morat-marit loh. 3 bulan. Ayo kita berubah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak lagi menerima roh perbudakan. Siap menjadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan percayakan harta kekayaan bangsa-bangsa untuk dikelola. Untuk apa? Penuaian jiwa beribu-ribu bangsa. Untuk apa? Transformasi pemulihan segala sesuatu. Untuk apa? Mempersiapkan pesta pernikahan anak domba. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sudah diambang pintu, tidak lama lagi. Ya, Antikris Dajjal akan muncul tidak lama lagi. Justru ini salah satunya rekayasa secara langsung maupun tidak langsung, penggenapan firman Tuhan. Kita udah masuk di kitab Wahyu. Yang terakhir, poin yang kelima, ciri daripada anak Tuhan yang akan dipermuliakan, yang siap dipakai sama Tuhan, dinyatakan. Roma 8 ayat 18 sampai 19. Roma 8 ayat 18 sampai 19. Saya ulangi lagi. Roma 8 ayat 18 sampai 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Haleluya. Jadi ini semua lagi nunggu. Kapan gereja bersatu? Sekarang. Sekarang atau tidak? Tidak, masuk aniaya kita beramai-ramai. Tidak mau bersatu. Yang mau bersatu 5 darah bijak. Yang tidak mau bersatu 5 darah bodoh. Wah, Pak Didi menghakimi. Enggak, itu ciri unity, the body of Christ. Ya, kalau orang merasa individu, gerejaku aja yang penting. Oh enggak. Tuhan mau bersatu. Tubuh ini harus sempurna menjadi satu. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri, semua harus menjadi satu. Kepala baru turun. Artinya apa? Anak-anak Tuhan yang siap terbang melalui badai yang besar ini. Kita pakai badai ini, naik ke atas terus. Bisa nggak lewatin badai ini? Pasti bisa. Kalau mau bersama-sama, pasti bisa. Tapi kalau tidak mau bersatu, nggak bisa. Kita kata kuncinya unity. Itu doa Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa biar mereka sempurna menjadi satu agar dunia percaya. Stop. Tidak lagi ada saling menghujat, saling mempermasalahkan. Kelebihan setiap gereja pasti ada, kekurangannya juga ada. Baik juga lintas agama pasti ada kurang lebih. Nobody perfect, hanya satu yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Ayo sama-sama kita merendahkan diri, biar 5 ciri daripada anak-anak Tuhan ini. Saya ulangin lagi. Yang pertama dikatakan tidak hidup menurut kedagingan. Ya. Yang kedua, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, tidak lagi mau menerima roh perbudakan. Yang keempat, siap menjadi ahli waris kerajaan surga. Artinya dewasa penuh. Saya siap. Buktikan, tanggung jawab. Aldo jangan main-main terus. Tuh langsung diingetin. Main apa lagi? Itu. Apa tuh? Mobile Legend. Semua, bukan hanya Aldo. Siapa di sini? Abi juga main Mobile Legend. Iya nih. Kadang-kadang pada main. Sekarang jangan buang waktu kita. Nyanyi mah gampang. Gunakan waktumu detik-detik dalam hidupmu. Karena waktu ini waktu yang jahat. Ya gunakan dong. Saya lagi ajak Aldo, tantang Aldo ini untuk
MMA-nya, Maranatha Music Awards-nya. Ya kan? Jalanin. Ya, besok udah harus selesai minggu depan. Harus jalan. Oh iya, semua ada NBC, ada Simfoni, ada apa lagi? GPCC. Kan jago-jago nih, bagus-bagus. Bersatu. Ya, nggak ada yang lebih hebat kok kalian. Kita nggak ada yang lebih hebat dalam uji nyembah Tuhan. Udah kayak ngadu burung itu secara wajar. Merasa saya paling hebat memang. Enggak. Sekarang kita sama-sama. Itu pemuji penyembah yang benar. Yang kita naikkan, kita membuat tata yang besar bagi Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biar saat ini kita tutup dalam doa. Ya, kita mau sama-sama menaikkan syukur kita. Kita naikkan pujian yang tadi. Ku bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam menjadi lebih baik dan terus lebih baik dan pada akhirnya menjadi sempurna Tuhan Yesus. Biarlah 5 ciri ini untuk boleh dinyatakan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan. Engkau akan mengangkat kami, Engkau membawa kami. Roh Kudus tolong kami. Kami tidak mau lagi hidup di bawah kedagingan, di bawah perbudakan, tapi kami mau hidup dipimpin oleh Engkau Roh Kudus. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Tuhan Yesus. Kami adalah ahli waris kerajaan surga yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Tuhan percayakan kami seperti Tuhan percayakan pada Yusuf. Lumbung Yusuf sedang dibuat Tuhan Yesus di Indonesia. Maranatha Digital Banking sedang disiapkan. Christianity Holding Company-nya sedang disiapkan. Dan ini biarlah terjadi Tuhan Yesus. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan Tuhan Yesus. Tapi untuk bersama-sama Tuhan. Untuk menolong bangsa ini, menolong rakyat Indonesia, bahkan menolong bangsa-bangsa. Ada banyak miliaran orang Kristen di dunia. Selagi ini mereka berdiri sendiri-sendiri. Inilah waktunya Tuhan, kami dipersatukan seperti gereja mula-mula. Bukan hanya dalam doa, pujian, penyembahan. Bukan hanya dalam pengajaran para rasul. Bukan hanya visi bersama, yaitu Maranatha untuk kedatanganmu yang kedua kali. Tapi mereka dipersatukan juga di dalam finansial. Sebab kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga tidak lagi ada yang miskin, tidak lagi ada yang kekurangan. Tuhan, ada begitu jutaan banyak Tuhan umat manusia, bahkan miliaran pun di dunia ini yang mereka kekurangan makan. Tuhan pakai kami semua untuk menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Untuk kami sinergi bergandengan tangan membuat lumbung Yusuf. Dan makanya kami tahu Tuhan, pada saatnya Engkau akan memerintahkan kekayaan bangsa-bangsa itu untuk masuk ke rumah Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah menumpuk harta berpuluh tahun bahkan beratus tahun, saat ini biar mereka sadar. Karena uang tidak dibawa mati Tuhan,
harta kekayaan bukan segala-galanya, tapi Tuhan Yesus yang segala-galanya. Dan biar itu disadarkan semua anak-anak Tuhan. Semua kami hamba-hamba Tuhan. Tidak ada gereja yang besar, tidak ada gereja yang kecil. Semua adalah tubuh Kristus di depan. Tidak ada pendeta besar, tidak ada pendeta kecil. Karena hanya Kristus yang besar. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan, yang siap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan jamah semua anak-anak-Mu yang ada di rumah semua. Tuhan lindungi, Tuhan bungkus dengan kasih-Mu, dengan kuasa darah Yesus. Bahkan badai ini akan membawa kami naik terbang lebih tinggi lagi, Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk dinyatakan, untuk menyatakan kemuliaan. Terima kasih Roh Kudus. Materaikan semua firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, dalam jiwa kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita bangkit berdiri. Biarlah kita boleh menerima berkat daripada Bapa di sorga. Ya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, tuntunan oleh Roh Kudus, bahkan berkat rohani jasmani turun atas kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permainan dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.